Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kuliah online tidak secara live, tapi kita belajar melalui video yang saya buat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa pemrograman. Kita langsung aja, bahasa pemrograman. Ya, ini kalau kita istilahkan bahasa. Kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita ngobrol dengan teman, kita ngobrol dengan orang tua, pasti selalu menggunakan bahasa. Ya, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi kalau kita antar manusia, gitu ya. Kalau bahasa pemrograman, ya berarti bahasa atau alat komunikasi yang kita gunakan terhadap komputer. Itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman kalau didefinisikan seperti ini adalah teknik komunikasi standar untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. Jadi istilahnya bahasa pemrograman itu adalah suatu teknik dalam kita memberikan instruksi kepada komputer agar komputer itu bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Ya. Layaknya bahasa manusia, setiap bahasa memiliki tata tulis dan aturan tertentu. Ya, jadi kalau kita bahasa manusia antar negara juga berbeda-beda ya, aturannya berbeda, cara ngomongnya juga berbeda, sehingga memang memiliki khas-khas tersendiri. Nah, begitu juga di dalam bahasa pemrograman seperti itu. Mungkin bahasa pemrograman A dengan bahasa pemrograman B itu akan memiliki tata cara tersendiri, tata tulis tersendiri, gitu ya. Nah, bahasa pemrograman ini memfasilitasi seorang programmer untuk secara spesifik apa yang akan dilakukan oleh komputer selanjutnya. Bagaimana data tersebut disimpan dan dikirim, dan apa yang akan dilakukan apabila terjadi kondisi yang variatif. Ya, jadi nanti dalam bahasa pemrograman itu pasti kita akan menemui beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap komputer. Komputer ini kita suruh apa, caranya bagaimana. Nah, itu tergantung kita dalam memberikan instruksi kepada komputer. Jadi kalau bahasa pemrograman ini memfasilitasi, artinya menjembatani antara kita dengan komputer, gitu ya. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman itu memang ada yang rendah, menengah, dan tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah menuju ke tinggi ya, menunjukkan kedekatan terhadap bahasa manusia. Artinya kalau bahasa tingkat rendah itu memang benar-benar bahasa mesin. Kalau kayak komputer ini sebenarnya nggak ngerti bahasa kita. Artinya adalah bilangan biner. Ngertinya 0 dan 1. Kalau 0 itu mati, kalau 1 hidup misalnya gitu ya. Yang dipahami sebenarnya itu. Tapi lama-kelamaan bahasa komputer atau bahasa pemrograman ini ditingkatkan agar lebih mudah untuk diimplementasikan ke dalam komputer. Berarti ada penerjemahnya di dalam ya. Jadi kalau kita langsung memberi instruksi write, sebenarnya komputer itu nggak ngerti. Yang mengerti adalah translatornya, istilahnya gitu ya. Kalau kita seperti kita ngomong dengan orang Inggris yang nggak pernah ke Indonesia misalnya, nggak ngerti bahasa Indonesia, pasti kalau kita ngomong bahasa Indonesia dia kan nggak ngerti. Kita perlu translator, kita perlu orang untuk menjembatani agar orang ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan, dan orang Inggris tersebut juga akan kita pahami dengan translator ini. Ya, jadi kalau di sini kita nanti menggunakan C++ itu sebagai translatornya, ibaratnya gitu ya. Jadi ada penerjemahnya sehingga komputer ngerti bahasa kita dan komputer juga mengeluarkan sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman generasi pertama, ya, bahasa jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa awal-awal ini memang bahasa mesin langsung. Wah, perintahnya susah. Ya, karena kita harus menggunakan bahasa mesin untuk memberikan perintah ke mesin. Disebut juga dengan bahasa assembly, yang merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. Ya, jadi
zaman dulu betapa susahnya kita menginstruksikan kepada komputer. Jadi orang dulu itu berarti pinter-pinter gitu ya. Jadi mengerti bahasa mesin, memerintahkan mesin dengan bahasa mesin. Nah, setiap instruksi assembly diterjemahkan dengan menggunakan assembler, gitu ya. Jadi agak susah cara menginstruksikannya karena harus menggunakan bahasa mesin. Oke, itu tingkat rendah. Kemudian ada tingkat menengah, di mana penggunaan instruksi telah mendekati bahasa sehari-hari, gitu ya. Walaupun masih cukup sulit untuk dimengerti karena menggunakan singkatan-singkatan seperti STO yang berarti store dan move yang artinya pindah. Jadi di bahasa tingkat menengah ini agak lebih gampang sudah ya. Jadi semi bahasa manusia lah namanya gitu ya. Tapi masih agak susah juga karena belum sepenuhnya menggunakan bahasa manusia. Yang tergolong dalam bahasa ini adalah Fortran. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi merupakan bahasa tingkat tinggi yang mempunyai ciri-ciri mudah dimengerti karena kedekatannya terhadap bahasa sehari-hari. Sebuah pernyataan program diterjemahkan kepada sebuah atau beberapa mesin dengan menggunakan compiler. Sebagai contoh, bahasa Java, C++ atau .NET. Ini contoh bahasa tingkat tinggi ya. Jadi nanti kita menggunakan bahasa C++, berarti kita nanti juga menggunakan bahasa tingkat tinggi, gitu ya. Oke, kita langsung ke pengenalan bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ mendukung OOP. Apa itu OOP? Object Oriented Programming. Tujuan utama pembuatan C++ adalah untuk meningkatkan produktivitas pemrograman atau programmer dalam membuat aplikasi. Kebanyakan pakar setuju bahwa OOP dan C++ mampu mengurangi kompleksitas terutama program yang terdiri dari 10.000 baris lebih, bahkan dapat meningkatkan produktivitas 2 kali lipat dari C, Pascal, dan Basic. Oke, sebenarnya OOP itu adalah program yang bisa dipecah-pecah. Gampangnya itulah berdasarkan objek-objek tertentu. Ya, jadi ini akan lebih memudahkan programmer dalam membuat program. Jadi programnya dipecah-pecah disesuaikan dengan objek-objek yang diinginkan. Ya. Ide dasar OOP adalah mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit. Jadi program yang tadi terpecah-pecah tadi dijadikan satu. Ya. Unit ini dikenal dengan objek. Ya, jadi beberapa program objek-objek dijadikan satu program yang besar. Gitu. Sebagai gambaran untuk mempermudah memahaminya, objek sebenarnya dalam mencerminkan pola kerja manusia sehari-hari. Oke, ya, di sini langsung dicontohkan atau diibaratkan sebagai departemen dalam sebuah perusahaan. Nah, ada penjualan, ada akunting, ada personalia, mungkin ada lagi bagian produksi, ada lagi HRD dan sebagainya ya. Itu kalau di sebuah perusahaan. Nah, kalau di dalam program berarti ada fungsi tertentu yang di dalamnya terpisah-pisah. Kalau di dalam program penjualan mungkin di situ ada perhitungan diskon, ada perhitungan kalau dia adalah member, ada perhitungan apa lagi, ada perhitungan apa lagi. Nah, ini dipisah-pisah, ini namanya objek. Gitu ya. Nah, kalau dicontohkan di perusahaan, pembagian departemen dalam perusahaan merupakan upaya untuk memudahkan pengoperasian perusahaan. Sebagai gambaran, jika ada seorang manajer penjualan di kantor pusat ingin mengetahui data para salesman di kantor cabang, apa yang dilakukan? Ya, langkah yang dilakukan pasti bukan datang ke kantor cabang, karena nggak mungkin gitu ya. Karena cabangnya mungkin banyak, harus datang satu persatu. Nah, itu nggak mungkin. Nah, untuk memudahkan tugas, manajer ini cukup menyuruh ke sekretaris untuk meminta informasi masalah bagaimana dan siapa yang mencarikan bukanlah urusan Anda. Nah, dicontohkan kalau di dalam program tadi ya, kita mau membuat nota di dalam program kasir. Kita tinggal memasukkan aja berapa jumlah barangnya, harganya pasti akan keluar sendiri. Ya. Kemudian, orang ini member atau bukan,
atau dia pelanggan utama atau bukan. Kalau pelanggan utama bagaimana perlakuannya, akan keluar sendiri. Kalau pelanggan utama berarti dapat diskon, berarti akan otomatis keluar sendiri. Terus kemudian orang ini belinya dalam jumlah banyak atau enggak. Nah, kalau dalam jumlah banyak berarti dia dapat diskon lagi, itu akan otomatis. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi dia akan memanggil fungsi diskon, dia akan memanggil fungsi pengurangan harga, dia akan menghitung berapa jumlahnya sehingga dapat potongan lagi. Nah, itu yang jadi dalam program C++ ini nanti akan ada yang namanya function, ada prosedur yang bisa dikombinasikan atau dipecah-pecah, kemudian akan dijadikan satu menjadi program yang besar. Analogi dengan hal itu, kalau seseorang bermaksud menggunakan objek, ia cukup mengirim pesan ke objek. Objek itu sendiri yang akan menanganinya. Ya, pengguna hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Jadi kata dia. Program C++ dapat dibuat menggunakan sembarang editor teks maupun editor sekaligus compilernya. Nah, kalau dalam perkuliahan ini kemarin sudah saya sampaikan bisa menggunakan Borland C++ atau bisa menggunakan Dev C++. Cuman memang agak sedikit berbeda cara penulisannya karena mungkin berbeda pabrikan yang membuat softwarenya sehingga cara penulisan sedikit berbeda, tetapi secara algoritmanya tetap sama. Program utama berekstensi CPP atau mungkin singkatan C++ gitu ya. Pada saat kompilasi program utama bersama dengan file header akan diterjemahkan oleh compiler menjadi file objek atau OBJ. Selanjutnya file objek ini bersama-sama dengan file objek lain dan file library dikaitkan menjadi satu oleh linker. Hasilnya adalah file exe atau executable. Oke ya, jadi nanti pada saat kita membuat program pertama pasti yang kita simpan adalah .cpp. Tapi pada saat kita jalankan karena mengambil file header akan ada file obj yang muncul di situ. Karena menggunakan library maka ada .lib yang muncul di situ. Dan hasil akhir adalah .exe. Nanti akan banyak. Nanti kita bisa contohkan gitu ya. Compiler C++ yang beredar di pasaran antara lain Microsoft C++ dan Visual C++. Keduanya dari Microsoft. Sementara Borland International juga mengeluarkan Turbo C++ dan Borland C++. Nah, saya di komputer saya menggunakan Dev C++. Oke, mungkin nanti kita akan perlihatkan perbedaannya bagaimana cara menggunakan Borland dan bagaimana menggunakan Dev C++. Nah, struktur pemrograman C++, struktur program C++ terdiri dari sejumlah blok fungsi, di mana setiap blok fungsi dapat memiliki beberapa statement atau pernyataan yang akan melaksanakan tugas tertentu. Secara umum, struktur bahasa pemrograman C++ seperti di bawah ini. Nah, ini adalah bisa dilihat di sini di dalam kotak ada garis miring 2 dan contoh program C++. Kemudian di sini ada pagar atau tagar include dalam kurung file header, ada main, kemudian ada kurung kurawal buka, ada tulisan statement atau pernyataan dan kurung tutup kurung kurawal. Ya. Nah, ini adalah strukturnya seperti ini. Secara singkatnya digambarkannya seperti ini. Nah, ini keterangan dari contoh yang tadi. Di sini ada 2 garis miring dalam contoh program tadi. Artinya baris ini adalah komentar. Ya, jadi semua kalimat yang diawali dengan tanda ini namanya komentar. Komentar itu hanya kelihatan di dalam program, tapi tidak kelihatan pada saat program dijalankan. Ya, tidak akan muncul di layar pada saat program dijalankan. Ya, semua baris yang diawali dengan 2 garis miring seperti ini akan dianggap sebagai komentar dan tidak akan berpengaruh terhadap program. Dapat digunakan oleh programmer untuk menyertakan penjelasan singkat atau observasi yang terkait dengan program tersebut. Dengan kode 2 garis miring hanya akan membaca komentar 1 baris saja, ya. Jadi kalau ada keterangan apapun
yang mau ditampilkan atau mau diikutkan di dalam program, silahkan menggunakan tanda 2 garis miring ini agar program ini bisa jelas. Misalkan ini adalah proses perhitungan apa gitu ya, dan itu tidak akan muncul di layar pada saat program dijalankan. Oke. Yang kedua, di sini ada tagger include dalam kurung file header. Nah, kalimat yang diawali dengan tanda tagger seperti ini adalah prosesor direktif, bukan merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indikasi untuk compiler. Salah satu file header yang sering digunakan adalah iostream.h. Ya. Jadi yang ada tanda tagger seperti ini artinya dia akan mengincludekan, dia akan memanggil file yang ada di dalam C++ tadi. Dia akan memanggil untuk digunakan. Ya. Contohnya tadi ada iostream.h. Oke, berikutnya saya lanjutkan file header. Ya. File header, ini penjelasan tentang file header ya. Penulisan seperti ini memberitahukan prosesor compiler untuk menyertakan header file standar iostream. Jadi di sini dengan fungsi ini, dengan perintah seperti ini, maka dia akan memanggil file header yang namanya iostream.h ya, untuk digunakan di dalam program tersebut. File spesifik ini juga termasuk library deklarasi standar I/O pada C++. Dan file ini disertakan karena fungsi-fungsinya akan digunakan nanti dalam program, ya. Oke, jadi di dalam program C++ ini selalu ada file header namanya. File header bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih dari itu, tergantung kebutuhan programnya, ya. Kemudian ada main, ya, di dalam program tadi ada main dalam kurung. Ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Ya, bergantung pada program yang dibuat. Ya. Isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Karena namanya main atau utama, ini adalah bagian yang utama yang dijalankan oleh komputer. Main diikuti oleh sepasang tanda kurung seperti ini karena merupakan fungsi. Pada C++ semua fungsi diikuti oleh sepasang tanda kurung. Ya, pembahasan fungsi nanti di akhir ya, di belakangan. Di mana dapat berisi argumen di dalamnya. Isi dari fungsi main selanjutnya akan mengikuti berupa deklarasi formal dan dituliskan di antara kurung kurawal seperti ini. Seperti dalam contoh berikut. Nah, ini adalah contoh pertama untuk program menggunakan C++. Saya garis bawahi bahwa program yang ada di contoh ini adalah program yang bisa jalan ketika dieksekusi menggunakan Borland C++. Ya, bisa dieksekusi atau berjalan dengan baik ketika menggunakan Borland C++. Tetapi jika menggunakan dev C++, maka harus ada yang dirubah sedikit. Ya, harus ada yang dirubah sedikit. Di mana? Nah, mungkin kita bisa mencoba langsung untuk kita gunakan atau program ini kita implementasikan di dalam program dev C++. Baik, saya akan mengalihkan PPT ini ke program dev C++. Baik, kita akan kopikan saja ya. Kita akan kopikan saja program ini ya. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa. Oke, setelah kita buka program dev C++, kita akan kopikan program yang dicontoh tadi ke dalam dev C++ ini. Nah, ini adalah hasil pengkopian dari PPT ke program dev C++. Dan ini kalau misalkan langsung dijalankan pasti error. Nah,
Oke ya, untuk menjalankan saya menggunakan perintah ini ya, execute, kemudian compile and run. Nah, ketika di sini ada tanda merah seperti ini, maka ini adalah error. Di sini ada tanda silang. Ya, errornya kenapa? Nah, oke, di sini di Dev C++, biasanya permintaannya adalah ketika menggunakan IOStream tidak perlu menggunakan .h. Jadi .h-nya kita hilangkan. Kemudian di sini ada include connew. Nah, ya, IOStream ini biasanya digunakan untuk ini ya, perintah cout. Kemudian untuk connew ini adalah perintah get. Oke, kita biarkan aja connew-nya ada .h-nya. Kemudian satu lagi, kalau di Dev C++ harus menggunakan ini using ini satu baris ini wajib dilakukan atau dimasukkan kalau kita menggunakan Dev C++. Ya. Oke, berikutnya di bawahnya ada main. Ya, main. Nah, ini ada simbol yang tidak kita kenali, kita hapus saja. Oke, kemudian di sini ada tanda kurung kurawal, di sebelahnya kurung kurawal juga ada tanda yang kita kenali. Kita hapus saja, kemudian kita enter aja biar cout-nya turun ke bawah. Nah, setelah turun seperti ini, kita lihat di sini ada cout lagi, ada get. Nah, setelah ini juga ada yang tidak kita kenali, kita hapus saja. Setelah itu kita enter aja, biar tanda kurung kurawal ini berada di paling bawah, karena ini adalah tanda akhir dari program. Nah, oke, kemudian kita coba jalankan, apakah sudah tidak error lagi. Execute, compile and run. Nah, ternyata masih ada warna merah di sini. Ini masih menandakan bahwa ini adalah salah. Nah, kira-kira salahnya di mana? Nah, di sini kita lihat di tanda petik yang kita gunakan di sini, ini karena ini hasil pengkopian, jadi beda font lah istilahnya gitu. Nah, ini harus kita ganti. Tanda petik tetap, cuman tanda petik yang berbeda. Nah, ini kalau sudah kita ganti seperti ini ya, beda dengan yang tadi, warnanya jadi biru. Nah, setelah itu kita jalankan lagi, execute, compile and run. Nah, ini hasilnya sudah ada hasilnya sesuai dengan yang tertulis di sini. Cout selamat belajar C++, ya, munculnya di sini selamat belajar C++. Ini adalah contoh tadi ya, kalau kita menggunakan Borland seperti yang ada di PPT, kalau kita menggunakan Dev C++ seperti yang tadi saya contohkan, ya bisa kalau ada yang menggunakan Dev C++ bisa disesuaikan dengan contoh yang saya buat ini. Oke, kita kembali ke PPT. Ya. Oke, kita sudah kembali ke PPT. Ini tadi ya sudah kita coba tadi di Dev C++. Nah, hasilnya sama tadi ya, selamat belajar C++. Seperti ini hasilnya tadi. Kita lanjut aja. Oke, keterangan di sini include IOStream, ya, itu artinya di sini ada IOStream.h adalah suatu header file. File ini mengandung input atau output yang umumnya hanya berisi cin, cout saja, atau ada tambahan NDL sebenarnya ya. Tapi NDL ini fungsinya bukan untuk input output, tapi biasanya NDL ini untuk ganti baris. Karena dalam program di atas kita menggunakan fungsi cin atau cin, ya, maka file header IOStream harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, artinya kalau kita menggunakan cin atau cout, maka file header IOStream ini harus dipanggil. Kalau tidak, maka programnya akan error, atau artinya kita nggak bisa menggunakan cin atau cout. Ya. Sin atau cin selamat belajar, fungsi cin kita gunakan untuk menampilkan karakter string ke layar. Jadi cin ini fungsinya untuk memerintahkan program agar menampilkan ke layar teks selamat belajar C++ ini. Ya. Dalam contoh program di atas, fungsi cin akan menampilkan tulisan selamat belajar C++ ke monitor. Nah, makanya tadi pada saat dicoba programnya mengeluarkan tulisan selamat belajar C++. Kemudian ada satu lagi, include connew.
adalah berkas header pada program C atau C++ yang kebanyakan digunakan compiler berbasis DOS untuk membuat antarmuka konsul. Ya, kayak tadi tampilan kayak tadi namanya konsul gitu ya. Karena dalam program di atas kita menggunakan fungsi get, maka file header conio.h harus dipanggil terlebih dahulu. Ya. Jadi fungsi header conio ini untuk memfungsikan fungsi get. Kalau tidak ada conio maka get nggak bisa berjalan. Ya. Fungsi get kita gunakan untuk mengkondisikan program supaya tidak langsung ditutup setelah dijalankan. Ya, itu fungsi program yang sudah dicontohkan tadi. Saya kira bisa dicoba dengan program yang berikutnya. Oke, statement. Ya, statement cout salah satu contoh statement perintah tersebut digunakan untuk mencetak layar. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini harus diakhiri dengan titik koma. Setiap statement yang kita berikan di dalam program C++ harus selalu diakhiri dengan titik koma. Apakah setiap baris harus ada selalu titik koma? Tidak harus, ya, tidak harus. Tidak selalu atau tidak setiap baris harus ada titik komanya, ya. Biasa lihat di contoh lagi tadi ya. Hal yang menjadi catatan penting di sini bahwa program C++ bersifat case sensitif. Nah, jadi program C++ ini case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Ya. Antara membuat main dengan huruf kecil semuanya dengan membuat main dengan huruf besar satu saja itu akan dianggap berbeda. Ya. Pada file header, ya, iostream itu tadi ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Ada iostream yang tadi karena ada cout maka iostream harus dipanggil. Apabila dihapus maka terjadi error, gitu ya. Kemudian pemanggilannya seperti ini ya umumnya kalau kita membutuhkan header ya. Jadi ada tagar include, ada file namanya, nama file headernya. Dalam suatu program bisa jadi melibatkan lebih dari satu file header. Jadi kalau tadi contohnya tadi ada 2 file header, boleh 3, 4, 5 juga bisa, tergantung kebutuhan. Oke, begitu.